Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua beraneka ragam kenikmatan. Yang paling terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Saya Handi Boni sama Mualaf Center Yogyakarta hari ini lagi ada di Masjid Gede Kauman. Berusaha untuk kemudian memberikan nasihat, saling menasihati di dalam jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ada suatu ungkapan sederhana tapi syarat akan makna, yaitu ungkapan tentang seseorang menaiki sepeda. Seseorang yang naik sepeda ini akan terjatuh ketika dia berhenti untuk mengkayu. Seperti dalam kehidupan kita, seseorang ini akan jatuh, terpuruk, hancur, dan tidak bahagia dalam kehidupan di dunia ini ketika dia berhenti untuk menebar kebermanfaatan, untuk terus bergerak. Artinya manusia ini adalah makhluk yang senantiasa aktif dan progresif, terus bergerak. Bergeraknya manusia ada dalam ketaatan, ada dalam kemaksiatan. Dan dua jalan ini menjadi pilihan manusia. Sungguh berbahagia orang yang memilih jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh merugi orang yang memilih jalan kemaksiatan. Orang yang memilih jalan kemaksiatan adalah orang-orang yang senantiasa memiliki keputusasaan dalam hidup. Mereka menganggap bahwa yang ada di dunia ini abadi, sehingga akhirnya dia menjalani kehidupan ini, yang penting saya bahagia. Mau gimana pun bodoh amat, yang penting saya happy. Tapi nyatanya dia nggak pernah bahagia. Siapa manusia yang paling berbahagia sesungguhnya? Manusia yang tidak berhenti menebar kebermanfaatan buat semua manusia yang lain. Ada satu kisah dari saudari saya di Ciamis. Beliau adalah seorang penderita kanker dan beliau harus bolak-balik rumah sakit Hasan Sadikin untuk pengobatan. Singkat cerita, beliau divonis tahun depan itu bahwa beliau sudah harus diprediksi meninggal dunia. Jadi tahun depannya diprediksi dia akan meninggal dunia. Putus asalah dia dalam sisa kehidupannya ini, dan sampai akhirnya suaminya nggak berhenti untuk menemaninya. Ini suami romantisnya luar biasa, masya Allah. Ditemanin sampai perjuangan buat sembuh, diantar bolak-balik Ciamis, Bandung, masya Allah. Dan sampai kemudian singkat cerita suaminya memberikan satu buku yang luar biasa. Maknanya buku ini adalah bahwa jangan pernah berhenti untuk menebar kebermanfaatan. Sampai kemudian istri ini tersadar, lalu kemudian bilang sama suami, wahai suamiku, di sisa hidupku ini izinkan aku untuk menebar kebermanfaatan. Jangan sampai aku meninggal dunia tidak ada kebermanfaatan yang aku berikan sama manusia yang lainnya. Aku hanya meratapi penyakit ini sampai kemudian menunggu waktunya mati. Tapi izinkan saya untuk kemudian berkontribusi menebar manfaat. Semenjak dari situ, beliau mendirikan rumah baca. Yang rumah baca ini bermanfaat untuk kemudian warga sekitar. Dia ajak anak-anak di sana, diajarin ngaji, diajak buat baca, diberikan kisah Nabi, dan masya Allah, tahun depannya yang diprediksi beliau akan meninggal, justru beliau masih hidup. Sampai hari ini. 2017, 18, 19, 20, sampai 2021. Terakhir saya ketemu di Hari Kanker Dunia, peringatan Hari Kanker Dunia di Ciamis, dan beliau masih dalam keadaan sehat. Saya tanya, Teh, apa yang membuat Teteh sampai hari ini masih terus bertahan hidup? Yang pertama dia jawab, satu, saya berusaha untuk membahagiakan manusia yang lainnya. Dan saya selalu berusaha untuk bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sehingga Allah menjawab doa-doa saya, yang Allah menguasai sehat dari saya, Allah menguasai penyakit ini, dan saya kembalikan kepada Allah. Yang jelas saya cuma ingin berusaha melakukan yang terbaik di sisa hidup saya. Dari sini kita bisa mengambil hikmah pelajaran. Seandainya rasa sakit yang kita derita itu bisa mendatangkan taubat kepada Allah, dan rasa sehat, kesehatan yang kita miliki justru mendatangkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita sedang sakit, mengapa kita pengen cepat-cepat sehat?
Kalau justru sehat datangnya maksiat. Harusnya di masa yang kita miliki saat ini, kesehatan dan justru kehidupan juga ini menjadi potensi yang luar biasa untuk menjadi diri kita menjadi bermanfaat bagi yang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari hal yang sederhana untuk menebar kebermanfaatan. Artinya kita nggak berhenti untuk diam dan seolah-olah acuh. Apalah artinya manusia tanpa tanggung jawab sosial? Maka lihatlah sekitar, apa yang kita bisa lakukan dari hal yang sederhana. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan yang kita lakukan. Dan kunci dari setiap apa yang kita lakukan adalah takwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruginya aja untung. Mungkin capek, tapi capek ini akan terbayarkan pahala yang terbaik dari Allah. Mungkin harta kita habis, tapi harta yang habis ini sungguh menjadi investasi yang luar biasa di akhirat nanti. Apapun yang kita berikan di jalan dakwah, apapun yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa fa innallaha syari'ul hisab. Perhitungan Allah sangatlah cepat. Saya Handi Boni, semoga kita bisa menebar kebermanfaatan bagi sesama dan kita sama-sama bekerja untuk terus bekerja sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.